Pernah nggak sih kamu ngerasa gini? Kamu kerja setiap hari, capek, panas, pulang malam, banting tulang. Tapi anehnya, begitu kamu buka dompet atau cek saldo, rasanya kayak ada lubang kecil yang terus-terusan nyedot semua uangmu. Atau mungkin kamu tipe yang gajiannya bulanan. Awal bulan rasanya kaya raya banget. Sultan sesaat lah. Tapi baru 2 minggu kemudian, kamu udah mulai mikir, loh, uang gue kemana? Dan yang paling bikin nyesek, kamu jadi ngerasa gagal, kamu mulai nyalahin diri sendiri. Kenapa sih aku nggak bisa nabung? Kok hidupku gini-gini aja ya? Seolah-olah semua orang bisa, kecuali kamu. Padahal bukan kamu yang salah. Serius, yang salah itu sistem yang kamu pakai. Kamu mencoba menabung dengan cara yang sama sekali tidak cocok dengan cara kamu menerima uang. Dan itu rasanya kayak kamu maksa pakai sepatu yang ukurannya bukan buat kamu. Dipakai jalan sih bisa, tapi pasti sakit dan gak akan bisa jalan jauh. Hari ini saya mau cerita pelan-pelan. Kita ngobrol santai aja, tapi saya jamin setelah video ini selesai, cara kamu melihat uang bakal berubah total. Sebelum kita ngomongin soal nabung, kamu harus ngerti satu hal yang paling dasar. Cara uang datang ke kamu itu menentukan cara kamu harus menjaganya. Ritme penerimaan uang. Disinilah semua dimulai. Secara umum, ada 2 tipe orang. Pertama, mereka yang penghasilannya harian. Setiap hari ada pemasukan. Kadang ramai, kadang sepi. Hari ini mungkin dapat banyak, besok biasa aja. Atau bahkan nggak ada sama sekali karena uang datang terus-menerus. Sering muncul rasa aman yang palsu. Pikiran seperti, tenang aja, besok juga dapat lagi. Itu jadi musuh utama. Akibatnya, uang cepat masuk, cepat juga keluar, tanpa ada jeda atau momen buat kita mikir buat refleksi. Tipe kedua, mereka yang penghasilannya bulanan, dapat uang sekaligus dalam jumlah besar di awal bulan. Rasanya lega banget pas gajian kan? Tapi justru karena nominalnya besar, orang sering banget ngerasa, wah, masih banyak nih, terus kebablasan. Akhirnya, muncullah pola klasik yang kita semua tahu. Tanggal muda hidupnya lapang, tanggal tengah mulai menyempit, dan tanggal tua. Ya, hidup damai tapi semuanya serba dihitung. 2 ritme ini beda total. Tapi anehnya, kebanyakan orang pakai satu metode menabung yang sama untuk 2 kondisi yang sangat berbeda ini. Ya, jelas gagal. Sekarang coba kita pikirin, cara uang keluar dari dompet kita pun beda polanya. Kalau kamu berpenghasilan harian, uangmu itu bocornya halus banget. Beli makan dikit, beli bensin dikit, jajan ini dikit. Nominalnya nggak terasa mahal. Tapi karena sering banget, totalnya jadi besar dan habisnya cepat. Dan karena jarang ada pengeluaran besar sekaligus, mereka yang berpenghasilan harian ini sering merasa aman. Padahal justru ini yang bahaya. Nah, kalau penghasilanmu bulanan, beda lagi ceritanya. Sekali keluar, langsung gede. Bayar kontrakan, cicilan motor atau mobil, tagihan listrik, internet, belanja bulanan, semua numpuk di awal bulan. Saldo rekening mendadak turun drastis, lalu sisa uang yang ada harus bisa bertahan untuk waktu yang panjang, sampai gajian berikutnya. Jadi, bukan salah kamu kalau kadang kamu ngerasa sesak di akhir bulan. Struktur pengeluaranmu memang seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian paling kritis. Cara menyisihkan uang. Disinilah kebanyakan orang merasa gagal, padahal sebetulnya cuma salah sistem. Kalau penghasilanmu harian, jangan pernah menunggu sisa, karena uangmu tidak pernah terkumpul sekaligus dalam jumlah besar. Kamu harus menyisihkan sedikit setiap kali uang masuk. Dapat pemasukan, langsung sisihkan. 10.000, 5.000, nggak masalah.
Yang penting, setiap hari, nggak peduli seberapa kecil nominalnya. Yang penting adalah konsistensinya. Karena kalau uang itu kamu campur dengan uang operasional harian, pasti kepakai lagi. Mau nggak mau. Jadi, pisahkan. Pakai dompet lain, buka rekening kecil khusus tabungan, atau simpan di kantong terpisah. Dengan memisahkan secara fisik, ada batas psikologis yang terbangun di situ. Kalau penghasilanmu bulanan, kamu harus melakukan kebalikannya. Jangan pernah menabung dari sisa. Kenapa? Karena sisa itu hampir selalu tidak ada. Kamu harus langsung menyisihkan di awal, tepat saat gaji baru masuk. Bahkan lebih bagus lagi kalau prosesnya otomatis, jadi kamu nggak perlu galau atau berdebat dengan diri sendiri. Menabung itu bukan soal besar kecilnya, tapi soal siapa yang melakukannya duluan. Kamu atau pengeluaranmu. Ini ada hal yang jarang banget dibahas, tapi justru ini yang menentukan segalanya. Risiko yang kamu hadapi bukan cuma soal angka, tapi soal psikologis. Buat kamu yang penghasilannya harian, tantangan terbesarmu adalah godon-godon kecil yang datang berulang-ulang setiap hari dan juga ketidakstabilan pemasukan. Ada hari bagus, ada hari yang buruk. Pola penghasilan harian itu rawan memicu balas dendam kecil. Maksudnya gimana? Waktu hari lagi sepi, kamu nahan-nahan pengeluaran. Tapi begitu hari lagi ramai, kamu mikir, self-reward kecil-kecilan gak apa-apa lah. Kan tadi udah kerja keras. Tanpa disadari, pola emosi ini yang membuat tabunganmu bocor pelan-pelan. Buat kamu yang penghasilannya bulanan, tantangannya adalah jebakan di awal bulan. Ketika gaji masuk, kamu merasa kaya dan bebas. Kamu belanja besar-besaran, bayar semua tagihan yang menumpuk. Lalu, tiba-tiba kamu sadar, loh, kok tinggal segini? Padahal ini harus bertahan 3 minggu lagi. Tekanan psikologisnya beda, tapi sama-sama berat. Satu lagi, tujuan menabung untuk tiap tipe penghasilan ini juga sebenarnya berbeda. Ini jarang banget dijelasin. Banyak orang berpikir semua orang menabung untuk alasan yang sama. Padahal, enggak. Kalau penghasilanmu harian, tujuan menabungmu biasanya untuk dana aman saat hari lagi sepi. Untuk nambah modal usaha pelan-pelan, untuk simpanan darurat kecil, atau sekadar untuk keamanan harian. Tabungan mereka itu fungsinya kayak bantalan. Jadi kalau mereka terpeleset, mereka nggak langsung jatuh ke lantai yang keras. Kalau penghasilan bulanan, tujuannya biasanya beda. Untuk dana darurat yang jumlahnya lebih besar, untuk biaya besar yang datang mendadak, untuk masa depan keluarga, atau untuk keamanan jangka panjang. Makanya, pola menabungnya berbeda, strukturnya berbeda, dan kebutuhannya pun berbeda. Jadi, kalau selama ini kamu merasa gagal menabung, kamu sebenarnya nggak gagal. Kamu cuma salah metode. Kamu mencoba menabung dengan cara orang lain, bukan dengan cara yang cocok untuk ritme hidupmu sendiri. Dan begitu kamu mulai memahami ritme pemasukanmu, pola pengeluaranmu, cara menyisihkan yang cocok buatmu, tantangan psikologis yang kamu hadapi, dan tujuan tabunganmu sendiri, kamu akan sadar satu hal. Kamu bukan gak bisa nabung, kamu hanya belum menemukan sistem yang sesuai untukmu. Mulai hari ini, cobalah cara yang memang dibuat untuk kamu. Sisihkan sedikit setiap hari kalau kamu berpenghasilan harian. Atau langsung potong di awal kalau kamu berpenghasilan bulanan. Dan kamu akan lihat pelan-pelan tabunganmu mulai muncul. Hidupmu mulai terasa lebih stabil. Dan yang terpenting, kamu mulai merasa punya kendali atas keuanganmu sendiri. Kamu nggak butuh cara yang rumit. Kamu cuma butuh cara yang pas. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe biar kita bisa ngobrol lebih banyak lagi.
Sampai jumpa.